Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh merupakan karunia yang luar biasa dalam rangka untuk kita menjalankan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke suasana yang gemilang, suasana yang terang benderang di bawah naungan iman dan Islam. Saudaraku, para pemirsa dan penggemar channel ini, para subscriber Haris Dakwah Channel yang sama-sama saya muliakan, dan semoga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kali ini saya ingin menyampaikan spirit yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain dalam rangka mengisi amalan-amalan kita di dalam kehidupan dunia yang kita jalani dan sifatnya sementara ini. Ya, ini saya ingin menyampaikan topik menolong orang yang kesulitan. Jadi pihak lain yang mengalami di dalam hidupnya ya tidak seberuntung kita, baik dalam hal materi maupun hal-hal yang sifatnya non materi. Nah, saudaraku, satu pertanyaan yang selayaknya diajukan ya pada kita, bahwa pernahkah kita mendapatkan bantuan ketika kita dalam keadaan sulit, dan pernahkah kita mendapatkan atau menerima pemberian pihak lain di saat kita sangat membutuhkannya. Nah, kalau misalnya pernah, bagaimana perasaan kita pada saat itu, pada saat kita menerima itu? Nah, saya kira tentu saja kita sangat bahagia dan secara spontan mengucapkan terima kasih dan
puji syukur, alhamdulillah. Ya, ucapan terima kasih itu ya kadang berulang-ulang ya pada orang yang membantu kita. Dan hal ini membuat kita juga terharu. Dan bisa menyimpan atau tergores menjadi kenangan seumur hidup. Nah, itulah dahsyatnya sebuah pertolongan yang diberikan di saat yang tepat dan kepada pihak atau orang yang tepat pula. Nah, saudaraku yang sama-sama saya hormati, menolong orang yang butuh pertolongan itu memang sangatlah berarti. Karena pada hakikatnya menolong mereka itu ada sama dengan menolong diri kita sendiri. Oleh karena pada saat kesempatan lain juga orang lain pasti memberikan pertolongan pada kita. Nah, siapa? Kenapa? Kenapa demikian? Ya, karena Allah menggerakkan hati hambanya sehingga terdorong membantu kita. Karena pada hakikatnya Tuhan itu sangat suka terhadap orang yang suka menolong sesamanya. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, sering kali saya katakan, sampaikan di video short maupun di video-video lain seperti live streaming bahwa kalaulah kita mau melihat atau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai hambanya, mencintai kita, maka Allah itu memberikan tugas kepada kita untuk mengerjakan perbuatan baik kepada orang lain. Perbuatan baik itu artinya ya menolong orang lain. Menolong orang lain. Ya, karena dengan itulah Allah bisa menautkan atau mengaitkan atau mengimplementasikan rasa cinta dan perhatiannya kepada hambanya. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-7 ya, berkaitan dengan kebaikan tadi itu, Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, memang Allah memberikan pilihan ini, jadi sekaligus implikasi dari apa yang kita perbuat kepada orang lain. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai macam kesulitan dunia, maka
Allah pasti memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dengan membaca kitab-kitabnya dan di antara mereka mempelajarinya, maka akan diturunkan bagi mereka ketenangan, dilimpahkan bagi mereka rahmat, dan dikelilingi malaikat serta disebut-sebut kepada makhluk di sisinya. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, saudaraku, jadi konsep di dalam hadis yang saya bacakan tadi mungkin saja sulit dipahami oleh akal dan ilmu pengetahuan ya. Nah, akan tetapi itu adalah hukum Allah. Itulah hukum Allah. Dan cara Allah membimbing kita. Salah seorang sahabat Rasulullah yang kita kenal, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, telah membuktikan kebenaran hadis tersebut ketika ia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu di Madinah pada saat pertama kali hijrah dulu. Nah, saudaranya ini saat ini berkata kepada Abdurrahman, "Wahai saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya. Silakan engkau memilih dan mengambil separuh dari hartaku. Aku juga mempunyai 2 istri. Engkau boleh memilihnya salah satu yang menarik hatimu. Aku akan ceraikan istriku jika engkau berkeinginan 4 istrinya." Masya Allah, kata sahabat Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf. Lantas Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu, memberkati istrimu dan harta yang kau miliki. Aku hanya ingin engkau menunjukkan jalan menuju ke pasar di Madinah," kata Abdurrahman. Luar biasa juga ya. Nah, tidak lama kemudian Sa'ad pun menunjukkan jalan menuju ke pasar. Ya maklumlah, Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang pendatang dari Mekah, kaum muhajirin. Dia baru pertama kali menginjakkan kaki di sana. Nah, sampai di pasar, Abdurrahman membeli beberapa barang dan mulailah berdagang. Nah, semenjak itu perdagangannya maju pesat dan ia mendapatkan banyak sekali keuntungan. Suatu ketika ia berkata kepada Sa'ad, ketahuilah bahwa Tuhan memberkahi orang yang menolong dan mendahulukan kepentingan saudaranya. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini mendapat nasihat dari Rasulullah SAW. "Wahai Abdurrahman," kata Rasulullah, "engkau termasuk golongan kaya di kota Madinah ini. Engkau akan masuk surga secara perlahan-lahan. Pinjamkanlah kekayaan itu kepada Allah. Pasti Allah mempermudah jalan hidupmu." Nah, semenjak mendapatkan nasihat itu, sahabat Abdurrahman bin Auf ini memberikan pinjaman tanpa bunga
tanpa bunga sama sekali kepada orang-orang Madinah yang membutuhkan. Dan dengan penuh keajaiban Allah membalasnya. Allah membalasnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa harta Abdurrahman ini terus bertambah, terus berkembang, dan terus berlipat ganda. Jadinya Abdurrahman adalah sosok orang kaya yang dapat mengendalikan kekayaannya. Ia tidak mau diperbudak harta yang dimilikinya. Ia mencari dengan cara yang baik dan halal. Hasilnya tidak dinikmati sendiri, melainkan untuk kepentingan keluarga, sanak saudara, dan masyarakat Madinah yang tergolong miskin. Seluruh penduduk Madinah berserikat menjalin usaha dengannya. Nah, sepertiga dari hartanya itu dipinjamkan. Sepertiganya. Sepertiganya lagi dia berbagi tiga, sepertiganya lagi untuk membayar hutang-hutang mereka. Dan sepertiga sisanya dibagi-bagi kepada mereka. Mereka saling mendahulukan kepentingan sesama muslim. Allah pun membuka keberkahan buat mereka. Pasar Madinah yang semula dikuasai oleh Yahudi sebelum hijrah itu berpindah tangan kepada kaum muslimin. Kesulitan ekonomi kaum muslimin sedikit demi sedikit bisa diatasi. Mereka saling menolong dan saling membantu memberikan solusi jika menghadapi permasalahan hidup. Nah, inilah bukti bahwa seorang menolong, yang saya katakan di awal tadi, inilah bukti bahwa menolong kesulitan orang lain akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah. Nah, ketika kita mendapatkan kesulitan, maka pertolongan akan datang. Alangkah beruntungnya jika orang yang suka menolong sesamanya dengan ikhlas. Pastilah Allah selalu mempermudah urusan hidupnya. Nah, ini ada salah satu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Rasulullah pernah berkata, orang yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Adapun beberapa amal yang paling disukai Allah adalah perbuatanmu menyenangkan sesama muslim atau meringankan penderitaannya, melunasi hutangnya, atau mengusir kelaparannya, dan berjalan bersama saudara muslim dalam rangka mengatasi kesulitannya adalah lebih disukai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Barang siapa yang menahan kemarahannya, Allah akan menutupi kekurangannya, dan barang siapa menahan kemarahannya, niscaya Allah akan menyenangkan hatinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membantu saudaranya sesama muslim dalam mengatasi kesulitan sampai mapan kondisinya, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari ketika kaki-kaki manusia tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang tercela itu dapat merusak amal, sebagaimana cuka dapat merusak madu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, saudaraku yang saya muliakan, sering saya katakan, bahkan saya memberi judul di video pendek itu, bahwa
membantu mengatasi kesulitan orang lain tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Cuma seketika, sebentar saja. Namun pahalanya melebihi pahala iktikaf selama 1 bulan. Sebagaimana saya pernah sampaikan juga. Ya, bayangkan saja seandainya para pegawai misalnya pemerintahan mau menjalankan tugasnya dengan baik, melayani masyarakat dan membantu kesulitan mereka, betapa banyaknya pahala yang mereka peroleh. Nah, Rasulullah bersabda dalam hal ini, barang siapa yang berjalan atau berusaha demi kebutuhan sesama muslim, padahal dia mampu memenuhi kebutuhan tersebut atau tidak mampu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lampau dan dosa yang akan datang. Juga akan diberi 2 kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Nah, saling membantu dan tolong menolong merupakan poin penting dalam kehidupan umat Islam, kehidupan kita ini. Karena sesama muslim adalah saudara yang diikat dengan akidah. Mereka itu ibarat satu bangunan, bagian yang satu menguatkan bagian yang lain, bagian yang satu menguatkan bagian yang lain. Mereka juga seperti jasad. Ketika ada anggota tubuh yang sakit, anggota tubuh yang lain pasti ikut merasakannya. Ya, agama kita, agama Islam, saudaraku, sangat menekankan pada umatnya agar peka terhadap lingkungan sosial. Banyak hadis maupun ayat Al-Quran yang mengisyaratkan hal tersebut. Nah, di antaranya dikatakan bahwa belum bisa disebut mukmin, orang beriman yang sempurna jika belum berbuat baik terhadap saudaranya, tetangganya dan tamunya. Belum bisa dikatakan muslim sejati bila ia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, muslim sejati bukanlah orang yang menunggu saudaranya datang meminta bantuan, tapi yang selalu tanggap keadaan sekitarnya. Ya, syukur-syukur ia bisa mendatangi saudara-saudaranya dan menanyakan apa yang mereka butuhkan, lalu dengan tangannya ia memberi tanpa pamrih. Nah, begitu juga saudaraku yang baik hati, tolong menolong juga dalam Islam ini tidak mengenal ras, kelompok atau golongan, keturunan. Pertolongan harus diberikan kepada siapa saja yang memang betul-betul membutuhkan, tidak juga karena kepentingan tertentu. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan hidup berdampingan. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga hubungan satu sama lain dengan saling mencintai dan saling tolong menolong. Nah, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai bagi saudaranya sesama muslim segala sesuatu yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah,
Oleh karena itu, untuk mengakhiri spirit kali ini, jadi mencintai sesama muslim dapat dibuktikan dengan berbuat baik kepada saudaranya. Seorang muslim sejati merasa senang jika saudaranya memiliki agama yang baik, yaitu akidahnya benar, tutur katanya dan perbuatannya bagus. Ia juga senang jika saudaranya mendapat kebaikan, misalnya kebaikan kesehatan, rezeki yang barokah, kehidupan bahagia, sejahtera. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan topik ini bermanfaat untuk menambah hazanah pengetahuan maupun pengamalan kita terhadap anjuran agama, sehingga amal ibadah kita juga semakin banyak dan bisa diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tetap sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.